ikuti terus Jajak Cycling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penonton setia Jajak Cycling? Oke teman-teman, jadi ini adalah pendakian kami beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Agustus, menuju puncak Gunung Ciremai via jalur Palutungan. Jadi dalam video uploadan saya yang sebelumnya, mungkin ada beberapa hal yang memang belum saya jelaskan secara detail dan teman-teman masih bingung mengenai beberapa hal kaitannya dengan apabila teman-teman ingin mendaki Gunung Ciremai via jalur Palutungan. Jadi perlu saya sampaikan kembali, untuk base camp jalur Palutungan ini sekarang sudah dipindah ya teman-teman, lokasinya agak ke atas dan dekat dengan bumi perkemahan, dan dari titik itulah teman-teman dapat mulai pendakian menuju pos 1 atau Cigowong. Nah, saat ini saya sudah sampai di pos 1 Cigowong. Di pos 1 ini teman-teman tentunya harus memanfaatkan mengisi perbekalan air, mengingat di jalur Palutungan ini teman-teman tidak akan menemukan air setelah pos 1 ini. Untuk menuju pos 1 Cigowong, teman-teman juga dapat memanfaatkan jasa ojek yang tarifnya berkisar Rp150.000 dan tentunya masih bisa dinego ya teman-teman. Jadi ketika kami mendaki ini memanfaatkan jasa ojek di hari biasa atau bukan hari weekend, itu dikenakan tarif 150, namun kita nego menjadi 130 per motornya. Jadi apabila teman-teman melakukan trekking dari base camp menuju pos 1 ini dapat menempuh waktu sekitar 2,5 jam. Apabila teman-teman menggunakan ojek dapat ditempuh hanya dalam waktu 20 menit saja. Kemudian untuk menuruni pos 1 ini menuju base camp tarifnya lebih murah tentunya ya, sekitar Rp100.000. Nah, yang menarik dari jalur Palutungan ini sudah dibuatkan jalur khusus, yaitu jalur yang biasa dipergunakan untuk evakuasi. Nah, jalur ini yang dapat dilewati oleh motor, khususnya jenis motor trail, dan teman-teman dapat memanfaatkan ojek yang dapat mengantarkan teman-teman sampai di pos 3 dan dengan tarif sekitar Rp300.000. Namun teman-teman jangan salah juga, jadi dalam video yang saya tampilkan ini adalah jalur trekking khusus pendaki, sedangkan jalur yang dipergunakan untuk evakuasi memang agak sedikit memutar dan tentunya lebih landai. Karena status Gunung Ciremai ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, jadi teman-teman harus perhatikan betul mengenai habitat satwa ataupun hewan yang harus teman-teman perhatikan sehingga tidak terganggu ekosistemnya di alam. Ini adalah sejenis tanaman yang biasa disebut tanaman jancuk ya teman-teman. Jadi tanaman ini memang harus teman-teman hindari apabila tidak ingin merasakan gatal. Ya, sebagaimana seperti yang saya sampaikan di awal, dengan status sebagai taman nasional tentunya banyak jenis tumbuhan maupun satwa yang dilindungi di sini. Jadi apapun yang teman-teman lihat, teman-teman perhatikan di jalur harus teman-teman jaga ya, seperti salah satu jenis bunga atau tanaman ini. Jadi ketika kami melalui jalur Palutungan ini banyak menemukan tumbuh-tumbuhan yang
tentunya kami tidak mengetahui jenis apa. Nah, ini juga salah satu buah yang kami temui di pinggir jalur Palutungan. Kami juga kurang tahu persis ini namanya buah apa. Dan sebelum teman-teman melakukan pendakian, alangkah baiknya teman-teman mengetahui cara membedakan tanaman yang bisa dikonsumsi maupun tidak. Kemudian ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu teman-teman harus memperhatikan tanaman atau pohon yang berdiri tunggal seperti ini. Ini memang cukup indah ya kalau kita perhatikan tanaman ini, seperti tanaman yang sudah cukup tua di sini, namun dapat menjadi bahaya tersendiri apabila melakukan pendakian di musim yang kurang baik atau cuaca buruk. Jadi pohon tua atau pohon besar tersebut sangat rawan tumbang atau roboh apabila memasuki musim yang kurang baik seperti musim penghujan maupun angin kencang. Pendakian adalah suatu hobi yang sangat menyenangkan karena teman-teman juga dapat mengenal banyak hal yang berkaitan dengan alam liar yang tentunya tidak akan teman-teman temui di kelas, di rumah, atau tempat manapun, dan itu hanya ada di gunung. Oke teman-teman, kita kembali lagi mengulas terkait jalur Palutungan. Ini kita sudah sampai di pos 6 atau Pasanggerahan. Biasanya memang lokasi ini dimanfaatkan pendaki untuk mendirikan tenda. Jadi dengan memilih mendirikan tenda di pos 6 ini, waktu tempuh dan juga jarak menuju puncak Ciremai menjadi lebih dekat, dan juga area camp ini menurut saya pribadi memang cukup luas ya. Dan di sini juga tersedia sebuah shelter darurat yang dapat dimanfaatkan pendaki dalam keadaan darurat. Sebelum kita melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, jadi ketika masih di base camp, saya mendapatkan informasi dari petugas base camp bahwa di pos 6 atau Pasanggerahan ini kadang masih muncul babi liar atau babi hutan, atau yang biasa sebut di kalangan pendaki bagas ya, babi ganas. Namun ketika kami sampai di sini dan bermalam di sini hingga summit keesokan harinya, alhamdulillah babi ganas tersebut tidak muncul ya. Jadi tentunya teman-teman perhatikan sebagaimana yang petugas telah buat tulisan di area sini, bahwa apabila teman-teman ingin menyimpan logistik ataupun permakanan, harus digantung ya di pohon yang agak tinggi sehingga tidak mudah digapai oleh babi ganas. Jadi itu adalah salah satu langkah antisipatif agar logistik teman-teman aman, karena biasanya babi ganas ini mengincar atau dapat mengenal dari bau yang ditimbulkan oleh sisa makanan, sehingga harus teman-teman perhatikan ketika selesai memasak dan juga menyimpan bahan makanan kembali. Memasak adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan di dalam pendakian. Tak lupa teman-teman juga harus memperhatikan bahan makanan yang dibawa. Tentunya bahan makanan tersebut tidak kadaluarsa dan juga tidak menimbulkan bau yang cukup menyengat yang dapat memacu atau mengundang babi ganas tersebut untuk datang. Masih berbicara soal masak-memasak di gunung. Jadi saran saya, alangkah baiknya apabila teman-teman akan melakukan pendakian, teman-teman coba dulu belajar memasak. Misalnya hal yang paling simpel atau paling mendasar yaitu memasak nasi. Karena banyak pendaki yang gagal dalam memasak nasi. Jadi jangan sampai gas
dan juga persediaan air yang terpakai cukup banyak akan sia-sia dengan gagalnya teman-teman dalam membuat nasi. Kemudian ada hal lain yang sangat penting yang harus teman-teman lakukan, yaitu tidur malam. Jadi dengan pendakian yang memakan waktu hingga 2 hari 1 malam ini, tentunya saat istirahat ini adalah saat yang sangat penting yang dapat memulihkan kembali tenaga dan juga otot-otot teman-teman yang telah dipergunakan dari awal pendakian dan dilanjutkan menuju puncak atau summit attack di keesokan harinya. Jadi walaupun tidur yang kita lakukan di gunung ini tidak senyenyak ketika di kasur kamar rumah, teman-teman tentunya dapat memaksimalkan waktu istirahat itu dengan beristirahat cukup. Mendaki gunung adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa tetap beribadah meskipun dalam pendakian. Oke, kembali lagi mengulas seputar trek atau jalur Palutungan. Ini adalah jalur menuju Simpang Apui Palutungan dan kondisinya memang lumayan curam, ditambah terpaan angin yang cukup kencang di sini. Nah, di trek ini juga teman-teman dapat melihat keindahan Edelweiss yang bermekaran. Nah, kemudian ini adalah Simpang Apui Palutungan. Jadi simpang ini menjadi pos 8 dari jalur pendakian Gunung Ciremai via Apui. Meskipun pendakian Gunung Ciremai via Apui lebih pendek dari jalur yang lainnya, bukan berarti tantangan di jalur ini lebih mudah. Jadi setelah persimpangan ini teman-teman akan melalui trek yang cukup curam dan tentunya harus berhati-hati. Ya, alhamdulillah teman-teman, sekitar pukul 7 pagi kelompok kami tiba di puncak Gunung Ciremai atau yang biasa disebut Atap Jawa Barat. Ini adalah titik tertinggi dari tanah Pasundan. Setelah tiba di puncak Gunung Ciremai, teman-teman dapat langsung menikmati keindahan yang ditawarkan di sini. Yang pertama, hamparan kawah aktif dari Gunung Ciremai. Kemudian gunung-gunung yang ada di sekeliling Gunung Ciremai ini yang terlihat dari kejauhan. Salah satunya Gunung Cikuray, kemudian ada Gunung Slamet dan Gunung Sumbing Sindoro. Nah, itu dia teman-teman penampakan dari Gunung Slamet, dan di sebelah kirinya juga nampak samar-samar ada Gunung Sumbing dan Sindoro. Oke, baik teman-teman, mungkin saya rasa cukup sekian tayangan di edisi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, dan buat teman-teman sebelum melakukan pendakian persiapkan dengan sebaik mungkin sehingga pendakian kalian akan menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.